wa qad aqada ala wujubihi ijma'ul muslimina, dan sungguh telah terjalin atas kewajibannya, yaitu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini, ijma'ul muslimin, oleh sekalian ijma' orang-orang Islam. Jadi kalau orang tanya hukumnya amar ma'ruf nahi munkar apa? Wajib gitu ya, wajib, hukumnya wajib. Cuman bukan wajib ain, ya kifayah saja. Tapi untuk siapa kifayahnya? Ya buat kita semua. Oh iya, yang mesti amar ma'ruf nahi munkar kan Pak Ustadz aja, enak aja Ustadz doang. Tidak semuanya. Yang bukan Ustadz juga amar ma'ruf nahi munkar. Yang pengusaha juga amar ma'ruf nahi munkar. Yang pedagang juga amar ma'ruf nahi munkar. Bukan cuma Pak Ustadz doang, Pak Haji doang, bukan. Ya, bukan. Semuanya orang Islam tuh dipunya kemustian pada dirinya untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila hurti syaikhun dinil awliya Syekhina Abdul Qadir Al-Jilani. Thumma ila hurti syaikhul Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habishi. Thumma ila hurti syaikhul Habib Ali bin Husain Al-Attas. Thumma ila abil mahbub hurti syekh Wiyaki Haji Muhammad Syafi'i Hadami bin Muhammad Saleh Ra'ili, usulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim. ثم إلى جميع الأولياء الله وأسوياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وصولهم وفروعهم ومشايخهم. ثم إلى جميع الواقفين في هذا المسجد المرحوم Haji Ahmad Mawardi Betawi bin Haji Abdullah. ثم إلى المرحومة Bu Hajah Siti Maqbullah binti Haji Zainal Abidin. ثم إلى المرحوم Pak Haji Abdullah bin Haji Muhammad Nur. ثم إلى المرحومة Bu Hajah Maimunah binti Haji Abdul Rahim. ثم إلى المرحوم Bapak Haji Zainal Abidin bin Haji Ismail. ثم إلى المرحومة Ibu Hajah Armani binti Ki Haji Ja'ani Asyik. ثم إلى المرحوم Bapak Haji Ahmad Khorizi Ahmad Mawardi. ثم إلى المرحوم Bapak Haji Ibrahim Aziz Haji Ahmad Mawardi. ثم إلى المرحومة Bu Hajah Siti Salwa binti Haji Abdullah Nur. ثم إلى المرحومة Bu Hajah Siti Munira binti Haji Abdullah Nur. usulihim wa furu'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah bi barakatihim wa bi barakati ulumihim wa bi asrarihim, wa barik lana ya Allah, barik hayatana, sahhil kulla umurina, yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wa dunya wal akhirah, waftah lana futuhal arifin, waftah lana futuhal arifin, waftah alaina futuhan wa munuh bi barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttassili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala, wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala
Faslun wa 'alaika bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Itu ya. Halaman 25 yang bawah. Faslun ini adalah suatu fasal. Wa 'alaika bil amri bil ma'rufi, dan mustilah atas dirimu dengan memerintahkan dengan kebaikan, wan nahyi dan melarang 'anil munkari daripada kemunkaran. Ya, mesti atas kita berbuat amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada perbuatan yang baik, melarang kepada perbuatan yang munkar. Fa innahu, maka sungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu ya, al-qutbu ya, kutub itu poros ya, poros sumbu gitu ya, alladzi alaihi madaru amri dini, yang atasnya itu beredar perkara agama. Di amar ma'ruf nahi munkar itu adalah suatu sumbu, suatu poros yang di atasnya itu beredar sekalian perkara-perkara agama ya, amar ma'ruf nahi munkar. Wali ajlihi, dan karenanya, yaitu karena amar ma'ruf nahi munkar ini suatu hal yang dimustikan atas kita, anzalallahul kutuba wa arsalal mursalina, ya, Allah Ta'ala telah turunkan kitab-kitabnya, wa arsalal mursalina, dan Allah Ta'ala kirimkan sekalian rasul-rasulnya. Jadi tentang perkara amar ma'ruf nahi munkar ini ya, sebabnya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya, dan Allah Ta'ala utus kirim sekalian rasul-rasulnya gitu ya. Wa qadin aqada ala wujubihi ijma'ul muslimina, dan sungguh telah terjalin atas kewajibannya, yaitu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini, ijma'ul muslimin, oleh sekalian ijma' orang-orang Islam ya, ijma'nya telah terjadi kesepakatannya, maka sekaliannya itu telah terjalin atas kewajibannya. Jadi kalau orang tanya hukumnya amar ma'ruf nahi munkar apa? Hah? Wajib gitu ya, wajib, hukumnya wajib. Cuman bukan wajib ain ya, kifayah saja. Tapi untuk siapa kifayahnya? Ya buat kita semua. Oh iya, yang mesti amar ma'ruf nahi munkar kan Pak Ustadz aja, enak aja Ustadz doang. Tidak, semuanya amar ma'ruf nahi munkar. Yang bukan ustadz juga amar ma'ruf nahi munkar, yang pengusaha juga amar ma'ruf nahi munkar, yang pedagang juga amar ma'ruf nahi munkar. Bukan cuma Pak Ustadz doang, Pak Haji doang, bukan ya, bukan. Semuanya orang Islam tuh dipunya kemustian pada dirinya untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, orang Islam tuh mesti amar ma'ruf nahi munkar ya, harus orang Islam. Wa tadhaharat nususul kitabi wa sunnati alal amri bihi wa tahdhirihi wa tahdhiri min tarkihi ya. Wa tadhaharat, dan saling menopang ya, tadhaharat saling menopang, saling mendorong gitu ya, saling melengkapi. Nususul kitabi, oleh nas-nas kitab, nas-nas Al-Quran, wa sunnati, dan juga oleh sunnah-sunnah Rasulullah SAW, alal amri bihi, atas memerintahkan dengannya, itu dengan amar ma'ruf nahi munkar, wa tahdhiri min tarkihi, dan juga mewaspadainya daripada meninggalkannya.
di nas-nas dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah daripada hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu semuanya saling menopang ya, tentang perintah daripada amar ma'ruf nahi munkar dan kewaspadaan daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya jelas semua nas-nasnya itu ya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Telah berfirman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kamu satu umat, satu kelompok, satu golongan, yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka merintahkan dengan perbuatan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah daripada kemunkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi mesti ada wal takum minkum ummatun, mesti ada satu umat di antara kita, satu kelompok di antara kita yang mereka menyeru kebaikan. Kalau udah nggak ada lagi umat yang menyeru kepada kebaikan, udah nggak ada lagi satu golongan kelompok yang mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah kemunkaran, ini Allah hancurin dah. Ada buat apa? Udah gak ada manfaat, udah gak ada faedah. Jadi mesti ada satu, begitu ya, satu kelompok, satu umat, satu golongan, hati satu orang, gitu. Mesti ada. Kalau enggak ya buat apa? Ya udah timbul kerusakan di sana dan di sini. Maka mereka itu ulaika humul muflihun, ya, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan. Ya mudah-mudahan kita dan orangnya. Ya mudah-mudahan saja, mudah-mudahan. Walaupun kita nggak dianjurkan semua umat, tapi satu umat. Kenapa sebabnya? Sebabnya karena kita ini khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Gitu. Kita ini udah jadi orang satu umat, golongan yang dikatakan khairul ummah. Ya, sebaik-baiknya umat yang ngajak kepada kebaikan, kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah kepada kemunkaran, dan juga beriman kepada Allah. Nah, begitu. Ya, begitu kita. Makanya al-amru bil ma'ruf, ngajak orang kebaikan, mencegah orang kemunkaran. Sebatas apa ya? Kemampuan. Sebatas kemampuan, tuntutannya apa? Sampai betul-betul berubah perbuatan keji itu jadi perbuatan yang bagus, begitu. Kalau memang belum berhenti, jangan berhenti, kita nasihatin terus saja, terus gitu ya, terus saja bilangin. Ya capek bilangin, biarin dah, jangan begitu mestinya, ya. Jangan capek gitu ya, amar ma'ruf nahi munkar jangan capek. Iya, artinya bukan suatu hal yang kalau udah ngomong sekali jadi gugur selama-lamanya, tidak. Terus sampai kapan? Sampai kebatilan itu berubah jadi kebaikan, gitu. Ya, kalau belum berubah jangan berhenti. Wa qad wasafallahu al-mu'minina fi ghairi mawdi'in min kitabihi bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Wa qad wasafallahu al-mu'minina, dan sungguh telah mensifati Allah Ta'ala akan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu fi ghairi maudi'in, pada selain satu tempat saja, min kitabihi, dari kitabnya. Artinya Allah mensifati tentang seorang mukmin itu dalam Al-Quran bukan hanya satu tempat, banyak tempat, banyak ayat, banyak surat yang Allah Ta'ala di situ menggambarkan, mensifatkan tentang seorang mukmin, begitu ya. Dari segi apanya?
bil amri bil ma'ruf, dengan perkara amar ma'rufnya. Orang mukmin tuh mesti amar ma'ruf, wa nahyi 'anil munkari, dan orang mukmin tuh mesti mencegah daripada kemunkaran. Ini di Al-Qur'an bukan hanya satu tempat saja Allah Ta'ala jadikan sifat seperti ini, ya, banyak. Wa qad hadahum fi ba'dil mawadi, dan sungguh ya, hadahum, Allah Ta'ala telah menganjurkan kepada mereka, memerintahkan kepada mereka orang-orang mukmin itu fi ba'dil mawadi'i, yaitu pada sebagian tempat-tempat, alal imani, atas keimanannya, wa fi ba'diha, dan di dalam sebagiannya lagi, sebagian tempatnya lagi, ala iqamati sholati, yaitu atas perintah mendirikan sholat, ya, wa ita'iz zakati, dan juga satu bagian tempat lagi itu isinya adalah untuk menunaikan kepada zakatnya. Kan banyak di Al-Quran tuh ayat-ayat seperti itu ya, yang Allah Ta'ala memang anjurkan sekali, Allah dorong kepada mukmin daripada sifat-sifatnya untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Nanti sebagian lagi mendirikan sholat, sebagian lagi menunaikan zakat, begitu. Itu kan semuanya sifat mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, yang seperti itu ya. Itu Allah Ta'ala gambarkan kepada sifat orang mukmin. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat, telah dikutuk orang-orang yang kafir, min bani Israila, dari golongan Bani Israel, ala lisani Dawud, atas lisan Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan juga lisan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika, yang demikian itu, bima asau, adalah dengan apa yang telah mereka durhakai, wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka itu telah melampaui akan batasnya. Apa itu? Kanu ya. Wa kanu ya'tadun, ya. Kanu ila yatanahawunna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Dan adalah mereka itu, ini kayak ada yang ada ayat yang apa, yang kalimat yang illa wa kanu ya'tadun kanu illa yatanahawuna an munkarin, ya. Dalam mereka itu kecuali mereka yang senantiasa mencegah daripada kemunkaran, fa'aluhu, yang mereka kerjakan, ya. Labi sama kanu, dan seburuk-buruk apa yang telah ada pada mereka, yaf'aluna, telah mengerjakannya. Jadi Allah Ta'ala telah dilaknat orang-orang yang kafir daripada Bani Israel atas lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dalika, yang demikian itu dengan apa yang mereka telah durhakai, wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka itu orang-orang yang melampaui batasnya. Oh, wa kanu la yatanahawunna, gitu ya. Ini saya nggak lihat alifnya nih. Dan adalah mereka itu orang-orang yang tidak mencegah daripada kemunkaran, fa'aluhu, mereka kerjakan kemunkaran itu. Labi sama kanu yaf'alun, dan seburuk-buruk apa yang ada pada mereka kerjakan itu.
Ya, jadi Allah Ta'ala itu melaknat orang yang kafir dari Bani Israel dan juga dari lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? Sebab karena mereka itu telah berbuat durhaka yang melampaui daripada batasnya. Kanu adalah mereka itu tidak mencegah daripada kemunkaran. Artinya apa? Ngelihat kemunkaran diam aja gitu. Ya. Ada respon. Tadi saya nggak ngelihat ada alif itu ya. Jadi alifnya ini punya kanu gitu ya. Jadi fi'il madhi kanu gitu ya. La yatanahawun gitu. Saya dilatih ila tadi. Nah, ini mereka itu kenapa sampai dilaknat sama Allah Ta'ala? Karena mereka itu tidak ada punya perasaan pengen mencegah kepada kemunkaran. Ngelihat suatu kemunkaran mereka pikir biarin lah dia ini gitu. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Masa bodoh aja. Masa bodoh nggak boleh, mesti cegah kita. Siapapun yang melakukannya gitu. Kalau nggak ya dikatakan nanti termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala gitu ya. Karena labi sama kanu yaf'alun, ya seburuk-buruk apa yang mereka telah mengerjakannya. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Al-ayah. Kata Allah dalam firman-Nya, wattaqu fitnatan, takutlah kamu kepada satu fitnah, ya, yang tidak menimpa fitnah tersebut kepada orang-orang yang telah berbuat zalim saja di antara mereka, di antara kamu khusus secara khusus. Karena nanti pada saatnya akan datang fitnah, ya, suatu adab, teguran dari Allah Ta'ala yang datangnya itu bukan cuman kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, bahkan yang tidak berbuat zalim pun kena fitnahnya. Kenapa sebab? Sebabnya karena mereka itu berbuat acuh kepada amar ma'ruf nahi munkarnya. Ngelihat orang berbuat buruk dia nggak mau bilangin, gitu, nggak mau mencegahnya, tidak ada perasaan pengen merubahnya. Akhirnya Allah mungkar, Allah murka nanti nih, ya. Pada saat Allah murka, Allah marah. Akhirnya turun fitnah yang ketimpaan bukan cuman yang berbuat zalim, bahkan yang nggak berbuat zalim pun kena nanti, gitu. Makanya mesti ada di antara kita orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai nggak ada, ya, jangan sampai nggak ada. Jadi kalau ada orang yang ngajak kebaikan, jaga kemunkaran, jangan dimusuhin. Kalau memang kita belum bisa, cukup kita katakan, saya belum bisa kayak beliau, saya belum bisa kayak dia orang. Pengen di hati. Sebab khawatir kalau kita nggak ada perasaan pengen amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan yang berbuat amar ma'ruf nahi munkar pada saatnya nanti habis jatah umurnya, nggak ada yang terusin, rusak kita semua, ya, gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Siapa yang melihat di antara kamu, ya, munkaran akan suatu kemunkaran, maka hendaklah dia rubah kemunkaran tersebut biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya, gitu, ya. Siapa yang man ra'a minkum itu di antara kita. Siapa kita? Ya muslimin dah. Ada orang Islam melihat kemunkaran, maka hendaklah dia rubah kemunkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, begitu, ya. Lagi jalan lihat orang, ya, lagi asik main judi, bilangin. Kalau kita berani tuh geprak mejanya, iya, geprak mejanya, gitu, iya, main judi mulu, gitu, ya. Itu namanya biadihi, dengan tangannya, dengan kuasaannya, gitu, ya, dengan kuasaannya. Jangan gimana? Kita laporin aja apa kita berbuat langsung. Ya kalau memang sekira-kira kita mampu bisa berbuat, kalau nggak mampu laporin boleh, sama. Jangan punya perasaan, biarin dia tua ini, dia ngerti ini, dia tahu juga kali hukum. Jangan begitu, namanya ridho kalau gitu.
Ya, jangan. Mesti ada perbuatan. Yang pertama, biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa'in lam yastati', maka jikalau dia tidak mampu, fabilisanihi, maka dengan lisannya nasihatin. Jangan main judi mulu, tobat buruan dah, dunia udah tua nih, umur makin tambah, emang jamin masuk surga dengan main judi? Ya gituin, gitu ya, buat itu. Dengan lisannya nasihatin. Kalau bisa bawain ayat, bawain ayatnya. Saya nggak hafal ayatnya, itu nggak tahu hadisnya. Ya, ucapan nasihat yang kebaikan juga. Gitu. Fa'in lam yastati', maka jikalau dia tidak mampu juga, nggak mampu juga dia dengan lisannya. Fabi qalbihi, maka robahlah kemunkaran itu dengan hatinya, ya, dengan hatinya robah. Bagaimana robah dengan hati? Ingkar, hatinya ingkar. Ya Allah, masih aja ya Allah ada judi. Ya Allah, mudah-mudahan, doain lah Kau berikan hidayah kepada mereka, orang-orang yang pada begini ya Allah, yang pada berbuat zalim ini ya Allah, gitu ya. Robah ya dengan hatinya. Wadzalika, dan yang demikian yaitu merubah dengan hati itu adhaful imani, selemah-lemahnya keimanan. Masih dianggap beriman walaupun dengan hati. Kalau udah hati juga nggak ingkar, nggak berontak juga hatinya, maka dikhawatirkan nanti lepas keimanannya, ya, lepas keimanannya. Maka yang turun nanti apa? Murka Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekurang-kurang itu dengan hati kita mesti ingkar, berontak gitu ya, berontak. Ami siapapun yang berbuat kemungkaran gitu ya, mau orang kalangan bawah, kalangan tengah, hati kalangan atas lagi berbuat mungkar, hati mesti ingkar, berontak hati kita. Sekurang-kurangnya nggak bisa pakai tangan, nggak bisa pakai lisan, pakai hati. Ya jangan, enggak begitu. Kalau kita yang diem saja, hati nggak berontak juga, ridho namanya. Kalau kita berbuat seperti itu, ya seperti kita mengerjakannya juga, walaupun kita cuma diam-diam aja. Hati-hati. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi, dan telah bersabda Nabi salawatullahi wa salamuhu alaihi, walladzi nafsi biyadihi, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Ya Allah, ya. Kata Nabi dengan sabdanya alaihi salatu wassalam, waladzi nafsi biyadihi, demi zat, demi Tuhan yang diriku berada di kekuasaannya. Nabi bersumpah demi Allah begitu. Ya. La ta'murunna bil ma'ruf, sungguh mengajak kepada kebaikan, wala tanhauna 'anil munkari, dan sungguh mencegah daripada kemunkaran, gitu ya. Au la yusyikanallah, atau kalau enggak dikerjakan itu, ya, Allah Ta'ala itu sungguh hampir Allah Ta'ala ayab'atsa, akan mengutus alaikum, atas kamu, iqaban, satu hukuman, minhu, daripadanya. Ya, kalau Allah Ta'ala udah kirimin tuh iqab, hukuman atas orang-orang yang tidak melakukannya, thumma tad'unahu, kemudian kau itu berdoa kepada Allah Ta'ala, fala yastajibu lakum, niscaya Allah tidak akan mengijabah bagimu. Nggak dijawab doanya tuh. Ya, tuh sebagai hukuman dari Allah tuh, nggak mesti Allah turun gempa bumi, nggak mesti Allah Ta'ala kirimin banjir bandang. Maka sebagai suatu iqab, hukuman dari Allah, orang berdoa nggak diijabah sama Allah Ta'ala, nggak dijawab. Ngapain? Saya perintahnya kamu nggak kerjain, begitu. Ya, Allah nggak dibalas. Jadi anjurannya, ya, agar kamu sekalian berbuat amar ma'ruf dan kamu sekalian berbuat nahi munkar, mencegah daripada kemunkaran. Ya, kalau enggak, ya nanti siap-siap Allah Ta'ala itu hampir saja bakal utus satu iqab dari karenanya,
ya, yang menjadikan kamu kalau berdoa kepada Allah, Allah nggak mau ijabah, nggak dijawab sama Allah Taala doanya. Gitu, ya. Semalam kita jalan ke kampung orang gitu. Dari jalan di situ ada toko masyarakatnya, ya nggak jauh dari rumah itu, terus kita lewat di situ ada kegiatan ibudian. Ya, dia masih ada kewajiban yang bilang. Iya ada. Sekurang-kurangnya nggak bisa pakai tangan, pakai mulut, pakai hati, kurang-kurang gitu. Iya, tapi kalau seumpama ini gini, jadi kefarduan amar ma'ruf nahi munkar ini fardunya kifayah. Kalau sampai umpama nggak ada sama sekali, maka semuanya kena dosa. Sampai kayak tahziz jenazah gitu, ngurusin jenazah, kan fardu kifayah. Maknanya apa? Asal ada satu yang kerjain cukup semuanya. Tapi kalau umpama nggak ada satu sama sekali yang ngerjain, dosa semuanya. Apa gitu? Ya, itu makanya kalau ada orang lagi berbuat amar ma'ruf nahi munkar gitu, jangan dibenci, dukung saja, doain. Kalau kita nggak bisa, cukup kita katakan saya belum bisa kayak beliau, gitu. Ya, kalau dibenci nanti umpama Allah Taala telah habis tuh ya jatah umur orang tersebut yang mau berbuat amar ma'ruf nahi munkar, terus nggak ada lagi orang kayak beliau itu, kita kena semua nanti imbasnya, ya, turun fitnah, repot ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, laisa minna, bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, siapa orang yang tidak menyayangi akan yang kecil dari kami, wa yuqir kabirana, dan tidak menghormati kepada yang besar dari kami, wa ya'mur bil ma'ruf, dan dia tidak memerintah, tidak mengajak kepada kebaikan, ya, wa yanha 'anil munkari, dan dia tidak mencegah, melarang daripada kemunkaran. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, siapa orang yang tidak menyayangi kepada yang kecil di antara kami, siapa orang yang tidak menghormat kepada yang besar di antara kami, siapa orang yang tidak mengajak kepada kebaikan, siapa orang yang tidak mencegah daripada kemunkaran, kata Nabi, falaisa minna, maka dia bukan daripada golongan kami. Nah gitu. Makanya walaupun dengan hati mesti dikerjain gitu. Walaupun kita mencegah merubah kemunkaran itu dengan hati, mesti dikerjain, jangan enggak sama sekali. Lemah dong imannya. Masih lebih enak dikatakan lemah iman kita daripada tidak diakui sebagai golongan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun dengan hati mesti kerjain, ya, kerjain. Kalau bisa dengan lisan, bisa lagi dengan tangannya, ya, dengan kekuasaannya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari, bahwa mengajak kepada kebaikan dan melarang mencegah dari kemunkaran itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Tetap wajib, cuman kifayah. Ya, mencukupi satu saja salahnya kepada yang lainnya, gitu ya. Kifayah namanya. Idza qama bihi al-ba'du saqatal haraju 'anil baqi. Ya. Apabila telah mendirikan dengannya dengan amar ma'ruf nahi munkar al-ba'du oleh sebagian, saqatal haraju 'anil baqi, maka gugurlah dosa daripada sisanya. Asal sebagian udah ngerjain, maka yang sisanya gugur dosanya. Ya, gugur dosanya. Asal yang ngerjain gitu, terus yang lain rebak-rebakan aja umpama, ya, yang rebak-rebakan nggak kena dosa, ya, nggak kena dosa. Yang penting asal ada yang ngerjain amar ma'ruf nahi munkarnya, gitu. Ya. Waqtas sawabu, dan dikhususkan atau terkhususkan tapi pahalanya itu bil qaimina,
ya buat orang-orang yang menghidupkannya saja. Wa idza lam yakum, dan apabila dia tidak mendirikannya, bihi dengan wa idza lam yakum bihi ahadun, dan apabila tidak menghidupkan, tidak mengerjakan, tidak mendirikan dengan amar ma'ruf nahi munkar itu ahadun oleh seseorang, amal haraju, niscaya menjadi umumlah, menjadi ratalah kedosaan itu, ya kafatal alimin, kepada sekalian orang-orang yang mengetahui dengannya, wal qadirina, dan juga orang yang berkemampuan ala izalatihi, atas menghilangkannya. Asal ada yang ngerjain satu, maka gugur kedosaan dari yang sisanya. Tapi ingat, dikhususkan pahalanya itu buat orang yang mendirikannya saja, ya, bukan berarti yang rebak-rebakan yang cuek dapat pahala juga, enggak dapat pahala dia. Yang dapat pahala siapa? Yang mendirikan amar ma'ruf nahi munkar dapat pahala, cuman yang rebakan nggak kena dosa, gitu aja kan enaknya. Kenapa? Karena udah ada yang kerjain, ya, udah ada yang kerjain tapi nggak dapat pahala. Tapi idza lam yakum bihi ahadun, kalau nggak ada sama sekali seorang juga yang ngerjainnya, tidak ada yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkarnya, amal harju, niscaya menjadi ratalah sekalian kedosaan itu, kafatal alimin, buat orang-orang tuh, ya, kepada orang-orang yang tahu, dia tahu kemungkaran, dia diam aja kena dosa. Wal qadirin, dia punya kemampuan buat merubah kemunkaran tapi dia kerjain, kena dosa juga semuanya, ya, kena dosa semuanya, begitu. Jadi kita kan kadang-kadang nggak tahu ada kan orang yang masih ma'ruf nahi munkar di antara kita. Nah, sekurang-kurangnya makanya kita yang berbuat, pribadi kita bisa dengan tangan kita, nggak mampu dengan lisan kita, nggak bisa juga dengan hati kita, ya. Jangan ngerasa ridho sama kemunkaran, jangan, ya, jangan. Wal wajibu, dan yang wajibnya alaika, atas dirimu, idza ra'aita man yatruku ma'rufatan, apabila engkau melihat kepada siapa orang yang meninggalkan perbuatan ma'ruf, perbuatan baiknya, au yaf'alu munkaran, atau engkau melihat kepada orang yang berbuat suatu kemunkaran, ya, an tu'arrifahu, bahwa engkau kasih tahu dia, ya, bi kauni dzalika ma'rufan au munkaron, ya, dengan keadaan yang demikian itu ma'ruf atau munkarnya. Wajib tuh kita tuh bilang, ada orang yang kita ambil contoh main judi saja, ya, bilangin judi nggak boleh, dilarang sama agama, segitu, ini perbuatan munkar nih, mending daripada sholat, gitu, biar bener, ya. Boleh main judi mendingan tidak dagang, jual apa kayak gitu. Kalau nggak ada dagang, nggak punya modal, nggak ada kerjaan, timbangan teh nggak ada pahala main judi, dengan teh bersihin masjid, gitu, bilangin. Pada perbuatan-perbuatan yang banyak wajib tuh itu, ya, wajib. Fa in lam yada, apa itu? Saya fa in lam yada'u, maka jikalau dia tidak meninggalkannya juga, ya, fa alaika biwa'dhihi, maka musyalah atasmu dengan nasihatin yang betul, ya. Bawain ayatnya kalau bisa, begitu. Ente udah tua menjadi apaan, masih juga main judi mulu, kasih anak bini makan duit hasil judi, itu juga kalau menang kasih makan anak bini duit judi, panas tuh semua perutnya. Jangan harapin kebaikannya. Kalau ente kalah, udah dosa, rugi, miskin, susah nih, gituin, ya. Artinya nasihatin, gitu, ya. Wa takhwifihi, dan takut-takutin dia. Kemarin ada orang kayak gini, kayak ente persis, dibilangin nggak ngerti, matinya ketubruk mobil, ususnya lingkar-lingkar, oh gituin. Artinya takutin boleh, biar apa ya? Biar berhenti dia, gitu, ya. Takhwif, takutin. Kadang-kadang ada orang malas sembahyang, udah tua, gitu, bilangin,
Kemarin ada orang udah tua nggak mau sembahyang, diperintahin nggak juga. Di lagi jalan jempolnya kejepit ubin nggak keluar lagi gitu. Ya boleh aja, namanya nakutin. Nggak dosa bohong ya. Jadi kita nakutin namanya. Tujuannya apa? Biar dia tinggalin kemaksiatannya, biar dia tinggalin kemunkarannya. Kalau nggak bawa ini kisah-kisah yang di kitab, kayak di kitab apa namanya tuh, Irsyadul Anam tuh ada tuh ya. Ada seorang perempuan malas sholatnya, dikubur, meninggal dunia dikubur. Tahu-tahu dari kuburan itu yang ngubur abangnya dompetnya jatuh, kantong konjennya tuh, ya. Tahu-tahu dibongkar lagi, baru berapa kali pacul keluar api gede daripada kuburnya. Abangnya sedih, tutup lagi itu kuburan, dia pulang nanya sama ibunya, "Bu, sebenarnya adik saya ngapain sih, Bu?" Ibunya bilang, "Adik kamu orang baik, cuman malas sembahyang." Begitu. Cuman malas sembahyang. Ganjarannya apa? Kontan baru dikubur, dibongkar langsung api besar keluar di kuburnya. Kalau orang yang benar takut mesti dengar begitu. Ya itu kan orang dulu. Kalau kita kadang-kadang suka begitu. Ya, waliyadzubillah, hati-hati. Tapi takutin ya, takhwif, takutin dia. Iya, biar dia berhenti daripada kemunkarannya. Kalau enggak repot. Kalau umpama fa'in lam yanzajir, maka jikalau dia nggak berhenti juga gitu ya, nggak tercegah juga, masih juga diperbuat munkar, fa'alaika maka mustilah atas dirimu bi kasrihi, dengan menekannya dia, tekan dia, wa qahrihi, paksa, tekan, paksa gitu, dengan apa? Bidarbi, dengan pukul ke tangan kita, pukul. Iyalah, jadi bilangin begitu, pukul begitu. Wa kasri alatil lahwil muharramati, tuh. Dan pecahin alat yang melalaikan dia daripada perbuatan lemahnya. Kalau umpama dia orang lalai sholatnya lantaran asyik main gitar, umpama ambil gitarnya banting depannya gitarnya, berani nggak kita kira-kira? Ya, artinya emang begitu perintah agamanya. Gimana coba? Habis dibilangin, nasihatin, takutin, nggak ngerti juga. Begituin, yang bikin lalai apa? Kalau dia main judi, kebrak meja judinya gitu, ya. Kalau dia main perempuan, bukan culik perempuannya, bukan, ya. Bilangin, takutin, nasihatin, ya. Jual HP-nya, banting, begitu. Kalau diminta ganti, kalau kita punya gantiin, bilang, tapi jangan buat beli gini lagi ya, ini salah, saya berani banting, saya berani pecahin karena salah, gituin ya. Ya kalau nggak punya gitu ya. Wa ina il khamri, dan juga dengan memecahkan ina il khamri, ina bejana khamr, botol khamrnya gitu. Kalau tukang mabok, botolnya pecahin gitu ya, tumpahin tuh airnya semuanya gitu. Waradil amwalil maghzub ya, gosok, dan juga mengembalikan harta-harta yang digosok, yang dirampas, min yadihi, dari tangannya, ila arbabiha, kepada pemiliknya. Ambil tuh, kalau dikit suka jambret ya, suka ngerampas, suka malakin. Kalau kita tahu, ambil tuh, kalau kita kuat ambil, yang diambil, yang dirampas, pulangin kepada arbabnya, pemiliknya, kepada tuannya, begitu ya. Itu sih lempengan memang, kalau kita emang berani sekali gitu ya, berani sekali. Tapi kalau orang yang emang udah menyandarkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dia nggak pikirin yang begitu ya, diambil, merampok aja lu kerjaan, gituin, dibalikin lagi, emang apa? Kalau kita gimana gitu? Jadi ciut bisa ya. Kalau orang yang udah memasarkan diri sama Allah Ta'ala, emang dia amar ma'ruf, nggak jadi ciut, begitu. Emang tujuannya mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran gitu, bukan adu kuat adu otot, bukan begitu ya. Jadi pukul resikonya memang begitu. Yang penting dia udah berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadhihi rutbati, dan tingkatan ini ya, rutbah ini, tingkatan ini, la yastaqillu biha,
tidak akan menjadi ringan dengannya, ya. Kayak tadi itu bisa sampai orang matain alat lalainya dia, ya, mecahin botol khamrnya dia sampai dipukul dengan tangannya. Itu nggak jadi mudah, tidak ringan. Illa kecuali man badala nafsahu lillah, siapa orang yang telah memberikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Kecuali dia udah serahkan dirinya sama Allah Ta'ala, udah sandarkan dirinya sama Allah Ta'ala, baru bisa kayak begitu, ya. Kalau belum sih repot. Yang ada mau melarang jadi nge-backing gitu, ya. Pak, ini nggak boleh kayak gini, jangan begitu ya. Nanti asal untung kita bagi-bagi lemah. Barangan ngomong, emang bagi berapa? Begitu. Jangan, nggak boleh, mesti dipasrahkan diri kepada Allah. Mau dapat tawaran apa juga kita nggak akan terbujuk nanti, ya, nggak terbujuk. Ya nggak boleh gitu. Ya kalau dikasih jabatan gimana? Banyak kan orang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, ya, tapi masih bergantung kepada dunia. Au kana ma'dzunan lahu min jihati sultani, ya, atau ada dia dapat izin bagi dirinya dari arah sultan, penguasa, ya. Dia nggak menyerahkan diri sama Allah, cuman dia udah diserahkan namanya penguasa. Ente sebagai orang yang berwenang di wilayah sana, tolong itu orang-orang yang pada berbuat kemaksiatan tolong habisin tuh, dinasihatin, dibongkar tempat prostitusinya, dibongkar tempat perjudiannya, itu kerjain, ya. Ma'dzun namanya dapat izin daripada pemerintah sultan. Wa amma rutbatani al-ulatani, dan adapun dua derajat ini, dua tingkatan yang pertama ini, ya, aku maksud itu, kata Habib Abdul Al-Haddad, yaitu at-ta'rifa wal wa'dha, itu memberitahu mana yang benar, munkarnya kah atau ini ma'rufkah, wal wa'dha, dan menasihati. Jadi memberitahu dan menasihati ini dua perkara ini nih, ya. Fala yaksuru anhuma, maka tidaklah akan menjadi lalai dari keduanya, illa kecuali jahilun mukhbitun, orang jahil yang mukhbit, bodoh, ya. Orang jahil bodoh ngeliat kemungkaran masih diem aja. Orang jahil yang bodoh, dia ngeliat kemungkaran diem aja, gitu. Au alimun mufritun, atau orang alim tapi yang gegabah, ceroboh, itu pun ngelihat kemunkaran dia bakal diam aja, gitu. Kalau enggak, kalau dia bukan orang jahil yang bodoh dan dia bukan orang alim yang mufrit, ya, orang alim yang gegabah, maka pasti kalau ngelihat kemunkaran dia bakal cegah sekurang-kurangnya, hatinya ingkar, gitu, ya. Makanya jangan sampai gitu. Jadi orang bodoh, orang jahil bodoh, orang alim gegabah, jangan jadi, ya. Kita mesti banyak kewaspadaan, ya, dan juga mawas diri kita, mesti itu pasang begitu. Biar apa? Biar nanti kita ini terjaga dari hal-hal yang tidak disukain oleh Allah Ta'ala, ya. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah pelihara zahir dan batin kita. Jadi bukan zahir saja, batin juga mesti terpelihara, gitu. Wa'lam annal amra bil ma'rufi bil wajibi, ya, bil wajibi wan nahyi anil mahrami wajibun. Sudah, ya. Wa'lam wallahu a'lam bishawab.